Salam Satpam Jaya, berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan sharing tentang soal tes Satpam dan berikut jawabannya. Semoga ini menjadi pedoman juga bermanfaat bagi sobat, terutama bagi sobat yang baru mulai jadi Satpam atau yang sudah menjadi Satpam tapi lupa dengan teori-teori yang menjadi pertanyaan pada saat tes atau wawancara. Baik, kita lanjut ke tayangan. Mohon izin subscribe, Komandan. 1. Jika ada pertanyaan mengenai apa pengertian Satpam, maka sobat menjawab, Satuan Pengaman Satpam adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau proyek atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan atau kawasan kerjanya. Oke sobat, jelas ya, ini daripada arti pengertian Satuan Pengamanan atau Satpam. Kemudian 2. Kapan tanggal dibentuk Satpam? Maka jawabannya adalah cikal bakal sejarah awal berdirinya Satpam di Indonesia adalah ketika lembaga ini secara resmi dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980 melalui surat keputusan Kapolri. Saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Awaludin Djamin yang mengeluarkan Seket _126 _11 Romawi _1980 tentang pola pembinaan Satuan Pengamanan. Jadi kesimpulannya aja, jawabannya adalah kapan tanggal dibentuk Satpam, yaitu tanggal 30 Desember 1980 di Jakarta. Baik sobat, jelas ya. 3. Jelaskan jenjang pelatihan Satpam. Misalkan pertanyaannya seperti ini, maka jawabannya adalah jenjang pelatihan Satpam ada 3 tingkat, yaitu 1. Dasar atau Garda Pratama, merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota Satpam, lama pelatihan 4 minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Sobat, jelas ya, materinya seperti sobat lihat, sobat bisa langsung membaca sendiri ya mengenai materinya. Kemudian 2. Penyelia atau Garda Madya, merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi Garda Pratama. Lama pelatihan 2 minggu dengan pola 160 jam pelajaran. Dan 3. Manajer keamanan atau Garda Utama, merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau manajer keamanan dengan pola 100 jam pelajaran. Oke sobat, jelas ya tentang pertanyaan jenjang pelatihan Satpam. Baik, kita ke nomor 4. Apa peranan Satpam? Nah, jika ada pertanyaan mengenai peranan Satpam, maka sobat menjawab, dalam melaksanakan tugasnya Satpam mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Unsur membantu pimpinan instansi, proyek atau badan usaha tempat ia bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya. 2. Sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terutama di bidang penegakan hukum dan security management dalam lingkungan kawasan kerja. Oke sobat, jelas ya untuk peranan Satpam, jadi ada 2. Oke, nomor 5. Apa tugas dan fungsi Satpam? Ini nomor 5 sobat. Maka sobat menjawab, 1. Tugas Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya, khususnya pengamanan fisik atau physical security. 2. Fungsi keamanan Satpam adalah segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum, umumnya preventif atau pencegahan sobat maksudnya. Oke sobat, jelas ya, ini mengenai bila ada pertanyaan apa tugas dan fungsi keamanan Satpam.
6. Bila ada pertanyaan, apa saja pelanggaran yang dilarang dilakukan satpam atau satuan pengamanan? Jawabannya adalah 1. Datang tidak tepat waktu. 2. Tidur pada saat piket atau tugas. 3. Pulang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 4. Tidak melakukan patroli di plot yang sudah ditentukan. 5. Tidak berada di plot atau di plotting seperti yang sudah ditentukan. 6. Tidak mengikuti peraturan perusahaan. 7. Tidak memeriksa kendaraan yang keluar atau masuk untuk yang dipiket di pos portal atau ada rekran ya, pemeriksaan kendaraan. 8. Tidak mengisi buku mutasi. Dan 9. Izin tidak melapor. Oke sobat, ini jawaban apa saja yang pelanggaran yang dilarang dilakukan oleh satpam. Sobat, jelas ya? 7. Untuk nomor 7, bila mana pertanyaannya adalah apabila terjadi suatu kejadian di lingkungan kerja, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh satuan pengamanan? Maka jawabannya adalah tugas pokok satpam tidak hanya berkaitan dengan keamanan saja, tapi juga memberikan kenyamanan bagi para seluruh manajemen, karyawan, tamu, dan pengunjung. Saya akan menindaklanjuti orang yang membuat keributan atau masalah di dalam area tugas, area tanggung jawab saya. Selain itu, satpam juga wajib membantu tamu dan pengunjung yang mungkin bingung karena baru pertama kali berkunjung ke tempat tugas sobat, maksudnya ya. Oke sobat, jelas ya? Kemudian 8, apabila ada barang karyawan atau tamu yang hilang, apa tindakan pertama Anda dan bagaimana alur pelaporannya? Maka jawabannya adalah penanganan laporan kehilangan harus dilakukan dengan mengedepankan bentuk pelayanan dalam menanggapi keluhan dan pelaporan dari korban. Setelah membuat laporan kejadian, maka petugas security segera memunculkan tim untuk menelusuri tempat kehilangan primer maupun tempat kehilangan sekunder sesuai dengan pernyataan korban dan memeriksa saksi-saksi dari tempat kejadian. Semaksimal mungkin penelusuran permasalahan harus membuahkan hasil, yaitu penemuan ataupun pengungkapan. Sobat, jelas ya, bila mana ada pertanyaan, ada barang karyawan yang hilang, apa yang harus kita lakukan sebagai satpam misalkan. Sobat, jelas untuk pertanyaan nomor 8. Nomor 9, ini penting sobat. Apabila Anda sedang tugas malam dan pintu gerbang sudah ditutup, beberapa jam kemudian tiba seseorang dan ingin masuk ke dalam. Bahkan orang tersebut mengaku sebagai atasan baru Anda. Pertanyaannya, apakah tindakan yang Anda lakukan sedangkan Anda belum kenal yang bersangkutan? Oke sobat, jelas ya? Ini jawabannya. Apabila saya sedang tugas dan tiba orang yang saya anggap asing, apalagi saya sedang tugas malam dan orang tersebut minta masuk tanpa memperkenalkan diri, identitasnya, saya tidak akan memperbolehkan masuk walaupun dia mengaku atasan baru saya. Tetap saya tidak akan memperbolehkan masuk kecuali orang tersebut memperkenalkan diri dan memperlihatkan identitas dan surat tugasnya. Kurang lebihnya tepat seperti ini. Itu nomor 9. Kemudian nomor 10, bila mana ada pertanyaan seperti ini, saat Anda sedang tugas tiba-tiba datang seseorang yang mengaku PIC atau klien baru. Nah, PIC itu maksudnya klien tapi pengawas langsung, bahkan Anda belum kenal. Kemudian orang tersebut memberikan perintah kepada Anda untuk ke lokasi lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Apa tindakan Anda? Oke sobat, ini jawabannya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menanyakan tanda pengenal orang tersebut. 2, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan saya langsung mengenai kebenaran identitas orang tersebut. 3, saya tidak akan pergi meninggalkan pos yang menjadi tanggung jawab saya karena meninggalkan plottingan adalah salah satu pelarangan dan pelanggaran yang berat, kecuali ada anggota lain yang backup dan jelas identitas orang tersebut. Ya, maksudnya karena pada prinsipnya plottingan itu, pos jaga itu dilarang keras karena itu pelanggaran untuk ditinggalkan, apalagi Anda sedang jaga sendiri. Baik sobat,
Jadi kenapa pertanyaan ini timbul? Karena ini pertanyaan yang biasanya akan dilakukan di lapangan oleh tim audit. Nah, entah itu tes atau dia hanya mengaku-ngaku, maka sobat menjawabnya seperti itu. Ya, menjawabnya seperti ini. Jelas sobat ya, untuk nomor 10. Baik sobat, demikian untuk soal dan tes jawaban mengenai wawancara atau interview satpam. Semoga bermanfaat. Salam Satpam Jaya.